Silakan Pastor Roland. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih satu penghormatan diberikan kepada saya untuk bisa sharing firman Tuhan dengan bapak-bapak sekalian. Panggilannya babe-babe ya Pak ya? Babe-babe Pak Pastor. Oke, babe-babe ya. Ya, sedikit tentang saya sebelum saya sharing firman. Saya latar belakang Kristen, saya bertobat tahun 79, tahun 80 saya terjun dalam panggilan Tuhan sepenuh waktu. Dan saya bergabung dengan Yayasan Misi, Youth Mission. Kalau bapak-bapak, babe-babe Google pasti tahu Youth Mission, salah satu badan misi yang ada di dunia. Di Papua, saya sekeluarga, istri dan 2 anak, kami merasa bahwa Tuhan panggil kami untuk menolong orang asli di Papua. Lalu kita mulai dengan pelatihan, kita mulai dengan merintis sekolah. Jadi sekarang kami melayani di sekolah kami ada TK sampai SMP. Kemudian fokus kami juga melatih anak-anak Papua. Banyak dari mereka yang anak-anak dari gunung itu mereka putus sekolah, hidup di jalanan, kemudian bukan hanya narkoba yang dia ini, tapi dia isap lem ibon. Jadi mereka isap lem ibon sudah begitu parahnya sampai pernah di Wamena itu Bupati kasih instruksi untuk toko bangunan jangan jual lem ibon karena dipakai untuk dihisap gitu. Di Papua anak jalanan itu bukan tinggal di jalanan tapi di rumah. Jadi dia ada tapi dia sebenarnya nggak ada. Nah, itu yang kami fokus untuk melatih mereka setiap tahun. Sekarang kami udah melatih angkatan ke-14. Mestinya September ini kita mulai yang 15, tapi karena ada pandemi jadi kita tunda sebentar. Nah, itu sedikit Bapak Ibu, Bapak-bapak tentang saya. Tadinya saya di Jakarta, tapi tahun 2000 kami tinggalkan gereja kami dan pindah ke Papua. Sekarang Papua sudah berkembang jauh sekali. Waktu kami tiba di Jayapura itu kabupaten yang sekarang itu masih kecamatan. Saya masih ingat jam 6 orang nggak berani keluar karena angkot semua mesti di rumah. Kalau dia keluar risikonya dilemparin, dipalang dan segala macam. Tapi sekarang puji Tuhan sudah semakin jauh aman, orang bisa berdagang sampai jam 11 12 malam baru tutup. Ya, saya mau baca 2 ayat, kita mulai dulu dengan 2 ayat babe-babe, Yohanes 15 ayat 16. Tuh kain laknya mau sini. Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Maaf. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Alasannya adalah supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Oke, saya mau bicara tentang bagaimana kita menghasilkan buah yang tinggal tetap. Ini penekanannya di situ dibilang buah bukan buah yang sembarangan, tapi buah yang tinggal tetap. Buah yang tinggal tetap artinya sesuatu yang bisa dilihat, bahkan bisa diturunkan sebagai legasi kepada orang yang lain atau keturunan yang lain. Nah, sedikit kasih backdrop daripada pasal 15. Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, dia memulai pelayanan publiknya itu mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 12. Itu konteksnya itu dia berbicara kepada umum gitu. Mulai pasal 13 sampai dengan 17, itu dia bicara khusus kepada para muridnya. Pasal 13 dia bicara tentang bagaimana menjadi pemimpin yang hamba, servant leadership. Pasal 14 dia berikan penghiburan kepada mereka tentang dia akan memberikan penghibur. Pasal 15 ini dia bicara khusus tentang bagaimana mereka menghasilkan buah.
Dan pasal 16 dia bicara tentang bagaimana para murid itu tetap optimis walaupun menderita, disiksa. Dan pasal 17 dia kunci dengan berdoa buat para murid. Bahkan orang-orang yang akan percaya kepadanya melalui pemberitaan para murid. Dan 18, dan kita tahu ceritanya semua. Dia ditangkap, disiksa, disalibkan, bangkit, dan seterusnya. Nah, ini ada berapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, pilihan Tuhan. Dia katakan, aku yang memilih kamu. Itu Tuhan Yesus yang bilang. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Oke. Nah, konsep pilihan ini kita mungkin bicara sharing sedikit sebentar. Karena konsep pilihan dengan kata pilihan di Alkitab itu tidak seperti yang kita pahami kata memilih. Contoh, kita memilih pakaian, kita ke mall, kita ke toko, kita beli barang dari sekian barang yang di-display, kita memilih dari sekian, baru kita menentukan pilih yang satu. Nah, yang pilihan kita itu adalah yang cocok, yang pas, mungkin yang selera kita pas, dan sesuai dengan budget kita. Itu yang disebut pilihan. Kita memilih yang terbaik dari sekian. Tapi kalau kita bicara tentang pilihan Tuhan, tidak seperti itu gitu. Karena pilihan Tuhan itu melalui pemberitaan Injil. 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14, di situ dikatakan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Lompat sedikit ke ayat 14, dikatakan ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Berarti kita kembali ke Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga diberikan yang tunggal, supaya barang siapa, artinya bukan individu tertentu, tetapi siapa saja, barang siapa, siapa saja yang percaya. Nah, konsep pilihan itu adalah pada waktu kita meresponi, kita percaya, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita terhisap di dalam pilihan Tuhan. Nah, buat lebih sederhananya begini. Keselamatan itu sebenarnya andil kita adalah hanya merespon, mengaku kita orang berdosa, kita percaya, dan Tuhan yang selamatkan kita. Nah, kalau memahami ini berarti kita ini adalah satu penghormatan yang luar biasa, sehingga Tuhan memilih kita, sehingga kita bisa percaya kepada Dia. Nah, setelah pilihan itu dikatakan aku memilih kamu dan menetapkan kamu. Saya biasa pakai istilah metrei atau cap ilahi. Metrei nggak bisa, itu ketetapan ilahi. Bagi setiap orang yang percaya, Tuhan tegaskan lagi, aku memilih dan menetapkan. SK surgawi diberikan kepada setiap kita untuk melakukan sesuatu. Aku telah memilih kamu untuk melakukan sesuatu. Menetapkan kamu untuk melakukan sesuatu. Nah, ayat selanjutnya kita melihat tujuan daripada pilihan. Kenapa Tuhan memilih kita? Kenapa Tuhan selamatkan kita? Ya kan? Nah, saya biasa bilang begini, babe-babe. Saya biasa bilang begini. Tolong jangan disalah mengerti dulu. Tujuan keselamatan itu bukan tujuan utamanya untuk kita masuk surga. Kalau tujuan utamanya kita masuk surga, bagi saya berpikir gini, kenapa Tuhan memanggil saya waktu usia 19 tahun? Kenapa Tuhan memanggil bapak-bapak di saat Tuhan panggil? Kan tidak sulit bagi Tuhan untuk memanggil siapapun. Bisa saja mungkin kita hidup di dalam kesesatan atau dalam dosa. Pada last minute, seperti penjahat salah satu yang di kayu salib. Dia bilang, hari ini, tidak perlu lama-lama, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi kalau kita berpikir bahwa tujuan keselamatan hanya masuk surga, saya berpikir mungkin kita perlu merenungkan kembali. Allah memanggil kita di usia kita dipanggil, karena Dia ingin kita berbuat sesuatu. Saya pakai istilah gini, Dia ingin kita, tanda kutip, partnership dengan Tuhan. Allah Maha Kuasa, tetapi Allah perlu umatnya, perlu orang-orang pilihannya untuk melakukan kehendaknya di bumi ini. Gitu. Nah, supaya kamu pergi, kata pergi itu change of location. Kata pergi itu adalah dinamika, kata pergi itu adalah lakukan sesuatu dengan hidup kita gitu.
Yaitu apa dikatakan? Supaya kamu menghasilkan buah. Jadi pada waktu kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita dilepaskan, kita diberkati. Tujuannya salah satunya supaya kita menghasilkan buah. Allah ekspektasinya adalah setiap anaknya itu menghasilkan buah. Nah, buah ini adalah buah yang tinggal tetap. Nah, saya merenungkan. Nah, tentu pengetahuan saya terbatas. Sejauh yang saya tahu ada 2 jenis buah yang paling utama. Yang pertama buah karakter, serupa dengan Kristus. Yang kedua buah pelayanan. Oke. Jadi memiliki karakter Kristus itu kan sejak kita bertobat, kita terus diproses. Arah tujuan kita adalah menjadi pada akhirnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Nah, tapi ada 2 hal, bukan hanya karakter tetapi juga pelayanan. Oke. Nah, 2 hal ini nggak bisa satu ditekankan dan yang lain diabaikan. Ada orang yang berkata yang penting saya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Betul. Tapi dia tidak mau atau dia tidak terlibat dalam pelayanan. Ada orang yang sibuk dalam pelayanan tetapi karakternya sangat mentah. Akhirnya bukan jadi batu loncatan, tetapi menjadi batu sandungan. Mohon maaf, termasuk juga para hamba Tuhan. Dalam pelayanan saya sekitar 40-an tahun, saya mentor beberapa gereja, banyak orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia marketplace. Sorry to say, mereka sakit hati dengan gembalanya, mereka sakit hati dengan pendetanya. Kenapa? Karisma mereka luar biasa. Kalau khotbah itu membuat orang terkesan. Tetapi tidak dibarengi dengan karakter mereka gitu. Ya. Nah, saya ibaratkan 2 rel spur itu, babe-babe. Saya ibaratkan karakter dan karisma itu ibarat 2 rel. Jadi kalau relnya berjalan bersama, dia mampu untuk menahan gerbong seberat apapun. Tetapi kalau satu relnya lebih menonjol daripada rel yang lain, bahayanya pada waktu gerbong itu datang, itu keretanya bisa ambruk dan kita bisa saksikan banyak skandal. Saya nggak ngomong tentang orang-orang Kristen, saya bicara tentang para pelayan Tuhan yang kita semua tahu dan itu di blow up. Apa yang terjadi di situ? Karena orang menaruh identitasnya dalam karismanya, dia nggak memperhatikan karakternya. Nah, saya melihat, saya pakai istilah di dunia, ini joke aja. Di dunia persilatan gereja seperti itu. Banyak yang nggak memperhatikan hal ini gitu. Oke. Nah, jadi ini yang Tuhan kehendaki buat kita. Bertumbuh, berbuah di dalam 2 hal ini. Perhatikan pelayanan kita, tapi juga perhatikan karakter. Saya lebih cenderung begini. Pelayanan itu adalah buah daripada karakter kita. Amin. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang, nah orang biasa bicara tentang urapan. Apa sih yang dimaksud yang urapan nih? Urapan bagi saya itu simple. Urapan itu adalah karakter. Saya kasih contoh. Kalau saya berkata kepada bapak-bapak semua, bahwa bapak-bapak harus punya integritas, jujur dalam berbisnis. Oke? Tetapi saya orangnya yang nggak punya karakter itu. Saya sebagai pelayan Tuhan atau sesama bisnismen mungkin, saya tidak hidup dalam integritas. Apa yang terjadi? Perkataan saya itu bukan urapan gitu sebenarnya. Itu menjadi pengetahuan yang bagus buat yang mendengar. Tetapi kalau lihat hidup saya itu bisa jadi batu sandungan. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Orang Farisi mereka ajarkan yang baik. Ikuti ajaran mereka. Tapi jangan ikuti perbuatan mereka gitu. Karena karakter dan perkataan mereka nggak seimbang. Perkataan itu kalau nggak di backup oleh karakter, itu akan menjadi batu sandungan. Gitu loh. Nah ini yang kita mesti perhatikan Bapak Ibu. Jadi kehendak Tuhan adalah kita semua bertumbuh dalam 2 hal. Pelayanan dan karakter. Nah, saya berusaha untuk dua-duanya berjalan seiring. Nggak bisa satu ditekankan dan yang lain tidak. Nah, saya biasa bilang begini pada
training, di leadership atau yang lain, saya berkata, Bapak, Ibu, kita setuju untuk kita mesti bisa sepakat untuk tidak sepakat. Setuju untuk tidak setuju, nggak apa-apa. Tapi kita tetap bersaudara di dalam Tuhan gitu kan. Jadi saya biasa berkata begini. Orang ada biasanya kalau kita dengar Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, pelayanan nomor 3. Dan itu kadangkala itu sudah jadi tren gitu. Nah, saya lama merenungkan sebenarnya maksudnya apa ini. Nah, terus saya berpikir gini, makanya kan kita temu di jemaat di gereja, ada orang yang alasan gini. Saya sibuk, saya nggak bisa melayani karena saya punya kerjaan. Saya dengar kesaksian Bapak tadi luar biasa tuh. Bisnismen yang luar biasa, disiplin waktunya dengan Tuhan itu luar biasa. Tapi ada orang bilang gini kan, karena Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, pelayanan nomor 3, jadi kan konsekuensinya gini, yang penting hubungan saya dengan Tuhan, kemudian saya perhatikan keluarga saya, kalau melayani Tuhan, ya kapan-kapan saya ada waktu. Nah, saya renungkan, saya cari tahu gitu, apa dasarnya gini, apa dasarnya benar nggak ya? Sekarang saya pakai ilustrasi keluarga saya sama istri, saya bilang gini, kamu nomor 1 dalam hidup saya. I love you, tapi apa yang kamu suruh saya lakukan, saya nggak mau lakukan. Kan aneh gitu kalau dikasih trikotomi seperti itu. Klasifikasinya. Harusnya Tuhan nomor 1, keluarga nomor 1, pelayanan nomor 1. Meaning, berarti kita manajemen waktunya itu yang penting kan gitu. Oke, saya pelayanan kemana-mana karena saya punya filosofi atau saya percaya prinsip itu, saya nggak bisa pergi kemana-mana kalau nggak dirilis oleh istri anak saya. Kalau mereka nggak mendoakan saya. Kenapa? Karena bagi saya nggak ada perbedaan. Tuhan nomor 1, keluarga nomor 1, pelayanan nomor 1. Saya harus ada di waktu-waktu kalau yang penting, ulang tahun istri, ulang tahun anak, ulang tahun pernikahan. Itu nggak boleh, itu tabu itu kalau nggak dirilis istri. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa Tuhan nomor 1. Keluarga nomor 1, pelayan nomor 1. Kayak Tuhan Yesus bilang gini, if you love me, do my command, kan gitu. Jadi lucu gak banget kalau ada orang berprinsip bahwa ini loh nomor 1-nya begini, nomor 2-nya begini, nggak bisa. Lah orang tanya saya, Pak Roland, kalau gitu gimana? Kita kan mengatur waktu dong. Kita nggak bisa korbankan keluarga demi pelayanan, kita juga nggak bisa korbankan yang lain. Tapi kan manajemen, Tuhan kasih kita hikmat, pikiran kita yang sudah diperbarui untuk memanage gitu. Kan? Jadi pelayanan dan karakter ini mesti kita perhatikan, babe-babe. Nah, sekarang saya mau membawa kita untuk sedikit eksposisi di dalam pasal 15. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa menghasilkan 2 macam buah ini? Syaratnya seperti apa? Mari kita sedikit PA. Mulai perhatikan pasal 15. Oke, syaratnya untuk menghasilkan 2 jenis buah ini adalah yang pertama ayat 2. Pasal 15 ayat 2. Oke. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Syarat yang pertama untuk menghasilkan 2 buah yang tinggal tetap, karakter dan pelayanan. Yang pertama harus mau diproses. Harus mau dibentuk Tuhan gitu. Pembentukan adalah metode Tuhan. Salah satu metode bakunya Tuhan. Sejauh saya memperhatikan di Alkitab. Bahwa Tuhan membentuk. Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Selalu matematikanya Tuhan, prinsipnya Tuhan adalah pembentukan selalu mendahului pemberitaan. Kenapa? Karena pemberitaan itu akan di-backup oleh karakter yang sudah diproses. Ada orang berkata no pain, no glory. Tidak ada jalan pintas kalau kita bicara tentang keserupaan dengan Kristus melalui pembentukan. Oke? Nah, proses ini kadang-kala nggak gampang gitu Bapak Ibu. Bukan kadang-kala, selamanya tidak gampang. Iya kan? Siapa yang mau diproses? Nggak mau. Iya kan?
Dan kadang-kala kalau kita lagi diproses, nggak ada angin, nggak ada hujan, kita nggak ada dosa, kita jujur, kita lurus, tiba-tiba ada orang sirik sama kita, orang debt kita, orang membenci kita. Lalu kita berpikir ini salah apa gitu. Dan paling gampang orang thinking bilang ini dari setan. Nggak selamanya itu dari setan sebenarnya. Ya. Kenapa kita diproses? Karena Tuhan mau kita berakar. Tuhan mau kita tuh betul-betul tough gitu. Nah cuma banyak orang Kristen mentalitasnya waktu dia diproses, bukan karena dosa ya, bukan karena apa ya. Waktu dia diproses, paling gampang itu apa? Doa supaya minta Tuhan angkat. Saya suka itu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Doa mereka tuh keren banget tuh. Kalau di babe-babe, kalau deal bisnis tuh, kalau di aplikasi gini. Ini kalau bisnis gua goal atau enggak goal, gua nggak akan tunduk kepada yang kayak gini. Karena mereka bilang gini, Raja, perlu tahu bahwa itu the most powerful king on earth pada waktu itu ya. Paling powerful. Dia memerintah sekitar 127 provinsi. Dan semua pembesar itu dan kasih ancaman gitu. Ini 3 pemuda Ibrani yang dia gagah dan mereka bilang gini. Allah yang kami sembah itu kalau dia lepaskan, dia lepaskan. Tapi seandainya tidak, saya tidak akan tunduk. Ada seorang bapak, dulu dia kepala Pertamina di area Maluku, Papua. Lalu bosnya panggil dia untuk mau promosi karena dia kerjanya bagus. Tapi syaratnya dia harus tinggalkan Yesus. Dan dia bilang gini, dia logat Ambon ya. Dia bilang, Bapak, kalau beta sekali Yesus tapi Yesus. Konsekuensinya dia nggak dapat promosi itu, tapi it's okay. Habis saya sampaikan firman Tuhan di salah satu gereja di Bali, habis itu seorang pemuda datang dan dia bilang gini, Abang, biasanya mereka yang dekat dengan saya, mereka panggil Abang. Abang, saya resign. Kenapa? Karena saya disuruh terus bohong di gudang, saya kepala gudang, daripada saya kompromi, saya kehilangan, lebih baik saya kehilangan pekerjaan, daripada saya kehilangan Tuhan saya, iman saya. Nah, saya mau ngomong tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, semua mereka pertaruhkan. Mereka harus melewati api. Tapi Alkitab bilang, Yesus berjalan bersama, atau Tuhan berjalan bersama mereka. Biasa saya sampaikan pertanyaan ini kepada orang Kristen. Kalau Anda lagi diproses, Anda mau Tuhan angkat, atau Anda mau melewati proses api itu, tetapi Allah menyertai Anda untuk melewati. Kalau saya memilih yang kedua. Kenapa? Karena dengan demikian saya akan belajar sifat Allah, karakter Allah, kasih Allah lebih dalam setelah melewati api itu. Satu kali Bapak Ibu lagi, sorry. Babe-babe, satu kali, ini waktu di Papua baru 2-3 tahun, dan mesti tahu bahwa kalau babe-babe yang enggak, mungkin kalau yang pernah hidup di sana pasti tahu lah. Itu kan sebenarnya, waktu saya masuk itu kan euforia mau merdeka tanggal 1 Desember tahun 2000 mau merdeka, jadi semua yang non-keriting itu jadi target semuanya. Dan saya sampai bertanya, Tuhan ini masuk tepat waktu atau tidak gitu kan. Anyway, yang saya mau ngomong gini, satu kali saya lagi berdoa dengan staf saya, atau anak kami yang pertama usianya 7 tahun. Waktu kami berangkat mereka masih usia 3 dan 7 tahun. Dan anak saya telepon dan Papa pulang ke rumah, gawat. Jadi kami lagi berdoa, saya lagi berdoa dengan staf, saya keluar pelan-pelan, terus mereka rasa bahwa ada yang nggak beres. Jadi saya pulang ke rumah, istri saya, ada kakak ipar saya, dan 2 anak kami itu lemas di atas sofa. Lalu saya tanya apa yang terjadi, ternyata sore itu mereka hampir ditombak mati. Jadi ada tetangga, anaknya lompat pagar, dia masuk ke rumah, terus dia mau ambil apa, terus ada anjing anak-anak kami, gigit dia, omnya pergi minum mabuk. Dulu dia bawa tombak panjang dan dia datang. Sebenarnya dia mau tombak anjing itu. Nah, waktu dia datang, istri saya ada di depan pagar. Dia paksa, dia udah taruh tombak di depan istri saya gitu. Kamu mau buka pagar kamu atau saya bunuh kamu gitu. Jadi dia dia lari ke belakang, dia cari anjing itu. Anak saya menghalangi gitu. Jadi kalau bukan Tuhan tolong, kemungkinan hari itu nggak tahu terjadi.
Babe, saya orang suka challenge gitu. Saya orang misi, saya besar di lapangan. Saya pernah Tuhan kasih izin untuk melayani di India, khotbah di pinggir jalan dan saya nggak takut gitu. Tapi di situ keluarga saya terancam gitu. Dan habis tenang sebentar, biasa kami punya kebiasaan kami sebut meeting keluarga. Kalau ambil keputusan, anak sudah kita libatkan untuk kasih berpendapat gitu. Lalu saya tanya, kalian punya nyawa hampir selesai tadi, dan kalau kalian memang mau bilang kita balik ke Jakarta, kita akan ngepak dan pulang. Saya udah bertekad seperti itu. Saya nggak mau risk istri anak saya gitu untuk bisa seperti itu. Karena kita baru sekitar 3-4 tahun. Tahu nggak apa yang terjadi? 2 anak kami 7 dan 3 tahun, mereka lihat saya dan mereka bilang ini, kami nggak setuju dengan keputusan Bapak. Kita dipanggil untuk tolong orang Papua. Kalau kita pergi, siapa yang tolong mereka? Saya kayak Tuhan tuh lagi pum gitu kan. Tuhan lagi kayak tinju saya gitu kan. Saya bertobat di situ. Dan itu nggak berhenti sampai di situ. Setiap hari, kalau waktunya saya bisa cerita, sekretariat kami waktu Pak Teis Eluai almarhum dibunuh, hari itu chaos semua di situ. Sekretariat kami dibakar, dihancurin, mobil saya dibakar, dan macam-macam gitu. Tapi saya melihat itu sebagai proses. Bapak Ibu kita tidak bisa mau melihat karakter Kristus tanpa melalui pembentukan. Di dunia bapak-bapak itu kan banyak sekali pembentukan kan. Banyak sekali mesti deal dengan ini. Antara kita mau jujur dengan orang, sogok, menyogok, dan permukaan ini Tuhan tolong gitu. Nah, saya mau bilang gini. Kalau kita lagi bertumbuh, jangan pikir bahwa tidak ada goncangan gitu. Pembentukan itu bukan tanda kemunduran. Justru malah mungkin kita lagi bertumbuh itu, kita diproses Tuhan gitu. Saya mau tanya, adakah orang waktu dia lewat di satu kebun tetangganya atau di halaman dia lihat ada mangga rimbun gitu, dia lempar daunnya? Kan nggak mungkin. Itu orang kami di Papua setengah gila artinya. Iya kan? Sampai dia berbunga pun dia paling take notice, oh berbunga. Sampai dia sudah berbuah pun dia paling lihat berbuah. Yang paling itu yang ngidam aja dia mau makan yang ini. Tetapi begitu buahnya itu malah berbuah, mulai batu lemparan. Kenapa? Karena orang mau taste, orang mau coba, orang mau cicipi. Orang mau cicipi buahnya manis atau kecut. Jadi justru waktu saudara dan saya lagi bertumbuh, proses pembentukan itu justru kadang-kala lebih bertubi-tubi. Waktu itu dengar ini Tuhan. Saya lagi mau diajar apa lagi Tuhan? Jangan cepat-cepat keluarkan jurus mengusir setan gitu. Nah itu yang saya alami. Nanti saya cerita lagi, banyak sekali kisah. Istri saya mau diparang lah, macam-macam lah gitu. Jadi singkatnya gini, saya nggak pernah diproses, dilecehkan lebih parah selama saya melayani Tuhan dibanding di Papua. Saya pikir tanah Kristen. Tapi kalau orang tanya saya bilang mereka agamanya Kristen tapi tingkah lakunya kafir gitu. Nggak semua ya, nggak semua. Ya. Oke. Jadi yang pertama, untuk menghasilkan buah itu syarat pertama harus mau loh dibentuk. Makanya gini, jangan naikkan doa yang berbahaya. Itu saya pakai istilah doa berbahaya. Kalau kita berdoa Tuhan berkatilah, itu doa nggak berbahaya itu. Berkatilah bisnis saya, keluarga saya, biarlah aku lancar, diberkati. Itu doa tidak berbahaya. Doa berbahaya tuh gini, Tuhan jadikan aku serupa dengan Engkau. Ayo. Itu doa paling berbahaya. Dan jawabannya lebih cepat datang dibanding yang lain. Oke, doanya Tuhan, ajar aku untuk lebih sabar. Begitu pergi ke toko, karyawannya bikin mangkel saudara hari itu. Ada yang nggak beres, saudara mulai lost control. Lalu saudara bilang, ini setan nih mem. Enggak, itu bukan setan, itu jawaban doa saudara. Karena saudara minta diproses, Tuhan proses saudara melalui orang-orang yang dekat. Kalau orang yang jauh nggak mungkin kita jengkel. Ya nggak, benar nggak? Saudara ketemu di airport, orang bikin apa?
paling saudara, kamu mata di mana? Enggak akan dibawa ke hati itu. Tapi kalau teman bisnis, rekan bisnis, karyawan di toko saudara, istri, anak, waduh, nggak tahu, mungkin babe-babe nggak ngalamin, tapi saya bicara dari pengalaman. Lalu kalau saya ngomel, Tuhan kenapa gini? Tuhan bilang, lu tadi malam lu minta diproses. Saya jawaban doanya, lu nggak mau dengar gimana sih? Apalagi nih, kalau melayani di Papua, Tuhan Yesus tolong. Di Papua tuh saya biasa bercanda. Harus punya gelar 5S. Bukan S1, S2, S3. Enggak, 5S tuh sabar, sangat sabar. Harus 5S. Nah, saya dari gereja yang cukup besar di Jakarta, saya pindah. Biasa sekretaris gini hanya main. Saya pindahnya untuk mulai dari nol. Saya berdagang, saya berjualan untuk sponsor diri saya sendiri. Karena gereja nggak gaji saya. Saya lakukan semua. Terus saya latih anak-anak. Lalu umpamanya saya bilang gini, kamu tolongnya bikin surat ini ya. Hari Rabu saya bilang bikin surat. Jumat saya tanya surat itu, dia tanya balik. Surat yang mana Bapak? Bayangkan, itu saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong aku mengasihi kamu. Gitu. Lalu saya bilang, oke staff meeting jam 5 sore. Jam 5 saya tanya mereka di mana. Mereka bilang apa? Bapak saya ada di Jayapura. Jayapura dengan Sentani itu 1 jam bola balik. Lalu saya bilang gini, kamu ngapain mau meeting gitu? Kamu nggak ada. Saya ada urusan keluarga. Kenapa kamu telepon? Dia bilang, oh saya perlu telepon ke Bapak. Nah lo. Itu bukan makan hati tinggal jantung, Bapak. Tapi melalui itu Tuhan proses. Karakter kita itu muncul yang sebenarnya gitu. Haleluya. Yang kedua ayat 4. Syarat yang kedua ayat 4 dibilang ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Oke? Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat ini kesimpulannya gini, di luar Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oke? Di luar Tuhan apapun hebatnya kita nggak ada gunanya. Saya biasa kalau di Papua atau di mana, kalau saya lagi bicara di gereja atau training di bagian timur, dan kalau biasa kan gaya-gaya, saya biasa bilang begini, di luar Tuhan, puh, gitu. Kalau di konteks di sana mereka ngerti. Di luar Tuhan apa yang saudara dan saya bisa lakukan? COVID ini membuktikan benar-benar bahwa siapa yang bertahan dan siapa yang enggak. Bagus tuh. Oke. Di tengah COVID, gereja katedral, gedung yang miliaran-miliaran, mubazir semua kan? Di tengah COVID, saudara dan saya nggak bisa andalkan apapun selain Tuhan. Harta, tabungan, aset, koneksi, nggak bisa. Nggak bisa. Kesaksian Bapak tadi, itu luar biasa. Itu buktinya bahwa orang tuh berakar dan tertanam dalam Tuhan. Aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Oke? Artinya apa? Kita terserap di dalam Dia gitu. Karena Dia bilang di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. Ambillah, potonglah satu dahan pohon atau katakan apa ya, dahan jeruk yang berbuah, yang daunnya rimbun gitu. Coba potong dia, singkirkan dan harapkan ada buah, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia nggak nempel kepada sumbernya. Babe-babe saya belajar di Papua 20 tahun, hanya ini satu pegangan saya. Pelarian saya hanya satu, lari kepada Tuhan, nempelnya kepada Tuhan. Nggak ada pilihan yang lain. Nah saya bukan orang yang suka bernubuat. Tetapi saya hanya melihat teks Alkitab. Bahwa Alkitab bilang bahwa tidak akan semakin baik apa semakin hari semakin masuk kepada penggenapan firman Tuhan. Jadi kadang-kala kalau teman-teman kalau berdoa mereka bilang, Tuhan kami berdoa supaya nggak ada gempa bumi. Saya bilang, doamu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang akan ada gempa bumi, akan perang sebelum kedatangannya.
Kenapa kamu berdoa supaya nggak ada gempa bumi? Yang kamu berdoa itu supaya orang bertahan. Anak Tuhan bisa terlindungi, bertahan di dalam. Seperti itu. Kan gitu. Nah biasanya mereka nggak suka yang kayak gitu kan. Maksudnya doanya yang bagus-bagus. Coba perhatikan Alkitab. Kita punya pegangan Alkitab sebagai panglima kan. Alkitab sebagai panglima di atas segala sesuatu. Di atas pengalaman kita, di atas filosofi, di atas teologi kita, dan lain sebagainya. Jadi mari belajar. Makanya saat teduh itu simple tetapi sangat powerful. Tools, alat untuk bisa kita tinggal di dalam Tuhan itu adalah doa, firman, penyembahan, mendengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan, Roh Kudus yang di dalam kita berserah kepadanya untuk Dia menuntun kita. Di luar Tuhan, kita nggak punya apa-apa. Kadang-kala kalau ngobrol, ini di COVID ini kan kita semua ngalami kan hoax di mana-mana gitu. Saya bilang, aduh, tutup mata lah gitu. Kalau mau terjadi, terjadilah. Kalau memang saya mesti mati, ya saya selesai ke surga lebih cepat daripada yang lain kan gitu. Oke. Yang penting bangun. Saya seperti bapak-bapak juga gitu, bahwa saya biasa traveling secara intensif gitu, tapi mesti di rumah. Tapi terus saya ngapain? Saya perdalam hubungan saya dengan Tuhan. Saya belajar, saya buat materi, saya mesti produktif begitu kan. Lalu meeting Zoom dengan teman-teman yang di Ambon, di Papua, di WWM yang lain gitu. Saya mesti produktif deh. Tapi bagus juga buat saya, seperti tadi kesaksian Bapak yang kedua, bahwa lebih banyak waktu dengan istri, bisa ngobrol, bisa tune in dengan Tuhan, bisa merenung lebih banyak. Jadi mari kita dekatkan diri sama Tuhan karena hanya itu andalan kita. Hanya itu yang andalan kita. Yang ketiga, syarat yang ketiga, mari kita maju ke ayat yang ke-10. Ayat 10. Kita nggak ke pasal lain, tetap di pasal 15. Yohanes 15. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Syarat yang ketiga untuk menghasilkan buah yang tetap, itu adalah mentaati firman Tuhan. Izinkan saya buat statement ini, tapi jangan dulu protes ya. Kebenaran itu tidak memerdekakan kita. Kebenaran yang diaplikasikan, yang diterapkan, itulah yang memerdekakan kita. Kata di dalam Yohanes, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sebenarnya terjemahan yang tepat adalah kebenaran yang kamu tahu dan kamu aplikasi, itu yang memerdekakan kamu. Bahkan saya buat ekstrim di Papua, saya buat ekstrim. Kalau orang nggak memahami, pikir saya ini ajar sesat gitu. Karena saya bilang ini, Alkitab itu tidak berkuasa. Alkitab itu tidak berkuasa. Kapan Alkitab itu berkuasa? Kalau firman yang ada di dalamnya, Alkitab itu kita baca dan kita terapkan, baru dia punya kuasa. Saya contoh, kalau saya ini susah untuk mengampuni orang lain, saya baca pun enggak, dia enggak akan mengubah saya. Tetapi waktu saya membaca, hendaklah kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, 70 kali 7. Saya memilih untuk menerapkan firman itu memerdekakan saya. Artinya apa? Ketaatan bukan berapa banyak kita baca dan kita tahu. Tetapi berapa banyak saudara dan saya melakukannya. Itu yang penting. Makanya kadang-kala gini, ini di gereja lokal ya, di gereja lokal. Orang kayak kita, kayak Full Gospel dan yang yayasan atau yang disebut tanda kutip para church. Itu kan kita kan interdenominasi kan. Nah, tapi kan biasanya kan mereka bilang, wah wahyunya kurang, ya kan? Ini ngomong apa gitu, ini kan biasa gitu kan. Sekarang ini gini, kan ada banyak nih, mohon maaf nih, ada banyak kan hamba Tuhan selebritis gitu, yang mesti yang wah-wah ngomong gitu kan. Jadi kalau nggak wah-wah gitu kan dibilang ini kurang urapan dan segala macam. Wah kurang wahyu. Ya yang minggu lalu dikhotbahin aja belum diterapkan. Tapi minta yang heboh-heboh gitu. Makanya orang Kristen itu banyak sibuknya tapi nggak bertumbuh.
Iya dong. Ini saya cerita, ini true story nih. Kalau nggak salah nih saya pernah dengar nih ya. Ada seorang pendeta, dia khotbah selama 4 minggu berturut-turut khotbah yang sama. Minggu yang pertama dia khotbah yang sama, minggu yang kedua khotbah yang sama, minggu yang ketiga khotbah yang sama, minggu yang keempat khotbah yang sama. Diproteslah oleh majelis dan jemaat. Jadi mereka datang dan mereka bilang, Pak Gembala, Bapak ini kan kita gaji, kita kasih perpuluhan. Kok khotbahnya sama melulu? Gak ada ilham Roh Kudus atau apa gitu. Pendetanya lihat mereka dan berkata begini, oh begini. Saya khotbah itu minggu pertama, saya harapkan kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya amati minggu pertama nggak ada yang lakukan. Saya coba minggu yang kedua. Minggu yang kedua saya perhatikan tidak ada juga melakukan. Minggu yang ketiga juga begitu. Minggu keempat lalu dia bilang, saya akan khotbahkan khotbah itu terus sampai saya lihat diterapkan baru saya ganti khotbah saya. Nah banyak orang Kristen sekarang gitu kan. Mau untuk menyenangkan telinganya gitu. Tapi kalau firman itu agak keras gitu. Wah itu mah tanduknya naik. Apalagi kalau ibadah online. Begitu lu nggak suka kan lu tune in ke yang lain. Itu shopping. Pokoknya available in the market gitu. Untuk lakukan gitu. Tapi mari kita jadi pelaku firman. Saya lebih baik baca hafal satu ayat dan saya terapkan dalam hidup saya. Daripada saya tahu banyak tetapi saya nggak melakukannya. Itu mubazir. Jadi Yesus bilang ini, makanya gini, gampang tuh orang bilang, I love you Lord. Aku mengasihi engkau Tuhan. Kadang-kadang saya hati-hati ya. Saya ngomong gitu nggak terlalu latah lah. Bahkan jujur nih saya terbuka sedikit. Kalau saya lagi nyanyi menyembah di ibadah dulu yang masih normal. Kalau ada lagu I love you Lord, saya agak ini karena saya selalu visualisasi dia ada di depan saya. Dan saya bilang, I love you Lord. Tapi saya ingat firman, if you love me, do my command. Dan itu saya hati-hati tuh. Nggak gampang tuh mengeluarkan gitu. Pujian bagi saya itu doa. Saya ucapkan itu ucapan saya ucapkan kepada Tuhan. Kalau itu itu penyembahan buat dia, mengagungkan dia dan lain sebagainya. Mari kita belajar untuk menerapkan firman yang kita dapat. Mudah-mudahan Bapak-Bapak berani untuk menaikkan doa berbahaya. Karena ranting-ranting karakter kita harus terus dipotong Tuhan. Dan kalau umpamanya Tuhan pakai orang, rekan kerja, rekan bisnis kah, siapakah, jangan cepat-cepat untuk suruh dia pergi, Tuhan singkirkan. Pengalaman saya gini, saya minta singkirkan semakin menjadi-jadi orang itu. Tapi begitu saya selesai bisa diproses, orang itu pergi dengan sendirinya. Jadi hati-hati untuk melihat apakah ini Allah Tuhan untuk mengasah saya, menajamkan saya atau bukan gitu. Yang keberapa nih? Ini yang keberapa nih? Yang ketiga kah? Iya. Kayak nempel pada Tuhan, mentaati perintah. Yang keempat, belajar mengasihi satu dari yang lain. Ayat 12. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Syarat yang berikut supaya orang buah kita terlihat adalah mempraktekkan saling mengasihi. Itu identitas pengikut Kristus. Jikalau kamu mengasihi aku, orang akan melihat bahwa kamu adalah muridku. Identitas pengikut Kristus bukan pada jargon Kristen. Identitas Kristus, murid Kristus bukan terletak pada aksesoris rohani. Itu nggak salah. Tapi identitas Kristus itu adalah salah satu yang paling powerful adalah jikalau mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah ini nggak gampang gitu. Nggak gampang. Paling mudah kita orang Kristen mengucapkan I love you, aku mengasihi engkau, tapi realitanya nggak gampang. Mentor rohani saya, atau salah satu bapak rohani saya, dia pernah bilang begini, Rulan, ada 3 jenis kasih yang dipraktekkan di tengah orang Kristen, bahkan di antara manusia. Saya berpikir kasih agape, phileo, dan eros.
Dia bilang, bukan, ini versi saya sendiri katanya. Dia bilang, ada yang pertama namanya kasih jikalau, yang kedua kasih karena, dan yang ketiga kasih walaupun. Kasih jikalau, itu syarat. Saya mengasihi kamu kalau kamu lakukan ini. Saya tolong kamu kalau kamu lakukan ini. Saya pinjamin kamu kalau syaratnya seperti ini. Saudara, kalau jenis praktek kasih seperti itu, orang nggak perlu Yesus ada di dalamnya untuk mempraktekkan itu. Orang-orang di luar kekristenan bahkan melakukannya jauh lebih hebat daripada orang Kristen. Kalau kasih jikalau. Yang kedua, kasih karena. Ini namanya kasih balas budi. Saya tolong dia karena dulu dia pernah tolong saya. Saya pinjamin dia uang karena dulu dia pinjamin uang. Itu kasih yang seperti ini juga. Yang sebenarnya nggak butuh Roh Kudus juga orang bisa melakukannya. Yang berat tuh kasih yang ketiga menurut Bapak rohani saya. Kasih walaupun. Saya memilih untuk mengasihi kamu. Walaupun kamu merusak reputasi saya. Saya memilih karena kasih Kristus. Mengasihi dan mengampuni kamu. Walaupun kamu fitnah saya. Saya memilih untuk tetap mengasihi kamu dan mengampuni kamu. Walaupun kamu tidak jujur dalam kita berbisnis. Saya memilih untuk mengampuni kamu fitnah saya, merusak reputasi saya di dunia usaha. Kayak begitu tuh, baru orang bisa lihat something is going on dalam diri orang ini. Kenapa dia beda dengan bisnismen yang lain? Kenapa dia beda dengan orang Kristen yang lain? Itu seperti magnet yang menarik orang untuk datang kepada saya, kepada Kristus. Dunia ini nggak bisa dirubah dengan slogan. Dunia dirubah kalau orang Kristen mempraktekkan kasih yang walaupun. Kalau masih ada waktu, saya kasih 2 cerita untuk membackup story ini, habis itu saya serahkan. Masih ada waktu nggak, Pak? Masih banyak, Pastor. Sampai malam kita, malam Pastor. minggu. Pak. Sampai jam 12. Jangan. Kalau jam 12, saya udah jam 1 di sini, Pak. Oh. Nggak bercanda, nggak apa-apa. Senang kok. Oke, saya cerita 2. Saya cerita ada 2 kisah yang membackup. Yang satu kisah hidup saya sendiri, dua-duanya kisah hidup saya, tapi yang satu bukan terjadi pada diri saya, yang kedua terjadi pada diri saya. Nah, saya pernah diizinkan, diberi kemurahan Tuhan untuk tinggal di India sebagai misionaris. Dan kami bikin training. Di India itu ada yang bagian selatan dan bagian utara. Yang bagian selatan saudara-saudara yang di Tamil, di Chennai, kalau yang bagian utara tuh Kalkuta dan lain sebagainya. Jadi di kelas kami itu ada 2 anak. Yang satunya namanya Srinivasan. Srinivasan ini dari selatan, dia dulu mantan orang kepercayaan Hindu. Kakeknya itu ketua kuil yang terkenal di daerahnya. Caranya dia datang kepada Tuhan sederhana. Mamanya dirasuk setan, lalu dibawa ke kuil kakeknya kemana-mana gitu, didoakan. Setannya nggak keluar-keluar. Kan nggak mungkin setan usir setan kan. Jadi akhirnya disarankan pergi ke satu gembala, pendeta Pantekosta, didoain. Didoain, diusir setan, setannya keluar, semua keluarga, mamanya dia sama mamanya, terima Tuhan Yesus dan percaya dan masuk ke misi kami untuk di training. Srinivasan ini anaknya lembut banget karena dia dari kasta Brahma. Sudah kenal Yesus pun, udah percaya Yesus pun, dia tetap tidak makan daging. Lembut banget. Oke. Nah, satu lagi murid namanya Petrus. Ya, mirip-mirip Petrus yang sebelum berjumpa dengan Tuhan lah ya, sebelum kebangkitan Tuhan. Emosional banget gitu. Nah, Petrus ini datang dari utara. Jadi satu kali mereka kelas, mereka bertengkar. Kebetulan saya pas hadir di situ nonton mereka bertengkar.
Lalu Petrus ini dia benar-benar tinju Srinivasan. Dia tinju Srinivasan itu telak loh. Telak di sini. Srinivasan buka Srinivasan balik. Tatap Petrus dan dia berkata, I love you brother, dengan senyum. Setelah itu Petrus ini tarik lagi felungkunya. Saya bilang kita felungku ya. Bogemnya dia tinju yang kedua kali. Boom, saya pikir kali ini mereka betul-betul saling membalas. Srinivasan balik mukanya masih dengan senyum. Dan dia bilang gini, I love you brother. Saya pikir berhenti di situ. Petrus tarik lagi tangannya gitu, tinjunya. Kali ini Srinivasan tetap begitu tangannya mau nyampe dia lagi ketiga kali. Srinivasan senyum dan dia bilang gini, I love you brother. Tiba-tiba Petrus ini ambruk, berlutut, menangis, minta ampun. Hari itu saya dikasih tontonan yang luar biasa. Tentang praktek kasih yang walaupun. Itu kira-kira 20 sekian tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini kalau saya cerita, itu seolah-olah baru terjadi kemarin. Karena itu pelajaran buat saya yang luar biasa. Wow. Itu butuh kasih karunia Tuhan. Untuk kita mengasihi orang yang melukai kita, menyakiti kita. Yang kedua, itu terjadi bagi saya. Banyak cerita, saya jujur, saya culture shock. Waktu saya tiba di Papua. Dari Jakarta, saya dari gereja yang cukup besar. Saya full timer di situ. Jemaatnya waktu itu sekitar 8.000 orang. Lalu saya berangkat ke Jakarta, ke Papua. Naik Dobon Solo. Naik kapal. Semua barang ngepak barang yang ada bisa kita punya. Naik kapal 1 minggu nyampe di Papua. Nah saya shock gitu. Saya pikirin daerah Kristen aman-aman. Justru banyak sekali pelecehan dan apa ya. Karena kalau saudara-saudara ingat zamannya Soeharto yang dikotomi pribumi dan non-pri. Itu kan itu menyakitkan sekali kan pada zaman itu. Di Papua itu dikotominya keriting dan rambut lurus. Kamu pendatang dan bukan gitu. Jadi waktu itu kita coba. Saya nggak pernah melakukan sesuatu dengan tangan saya sendiri. Selalu kalau di gereja tuh ada asisten, ada staff, ada sekretaris lakukan. Tapi di Papua nggak ada orang lain yang saya mesti turun sendiri. Jadi saya berpikir bagaimana caranya menolong saudara-saudara saya di sini anak-anak muda yang kadang-kala mereka percaya bahwa mereka paling rendah, mereka paling bodoh dan gimana caranya gitu. Saya ngajar gambar diri tapi gimana gambar diri pulih tapi saya pikir mereka nggak butuh gitu. Jadi saya berpikir gini, oke, saya lakukan sesuatu. Berkat Tuhan yang ada pada saya coba untuk pinjam lahan dari teman-teman. Kemudian saya cari bulldozer untuk buka lahan itu. Saya todong teman-teman saya di Jakarta untuk kirim saya bibit. Mau ajar mereka untuk bercocok tanam supaya mereka menghasilkan sesuatu dan ada kebanggaan. Jadi saya bikin kartu nama, kadang-kala saya sopirin mereka. Kami bikin di lahan itu lalu kami berhasil ada tomat hibrida dan mereka bawa. Kita bawa pergi jual. Saya waktu itu nyetir mobil karena nggak ada yang bisa bawa mobil. Tapi mereka nih yang bawa gitu. Saudara-saudara perlu tahu zaman itu ya. Sekarang sih mungkin agak berkurang. Kalau zaman itu begitu lihat muka Papua, konotasinya udah jelek. Bawa proposal lah. Palak minta duit lah. Jadi ya tapi saya mau mereka tuh bangga dari hasil mereka sendiri. Jadi tomat itu waktu panen taruh di ember yang bekas cat itu. Lalu kita pergi ke pemilik toko, pemilik buah segar gitu, kita tawarin gitu. Saya masih ingat. Jadi saya jadi driver benar-benaran. Saya tunggu di mobil, mereka yang naik bawa proposal,
Waktu lihat gitu langsung bilang, ade sorry, kami nggak ada sumbangan. Wah, dia langsung, anak didik saya langsung keluarkan, dia bilang, oh enggak Pak, kami mau tawarin. Dia lihat kualitas tomatnya, ini dari Wamena ya, ini dari mana ya? Enggak, ini dari Sentani. Siapa yang bikin? Kami sendiri. Wah, dia lihat gua, wah ini anak Papua bisa ya. Tapi dia bilang, mohon maaf, saya punya stok masih banyak nanti. Kalau ini saya telepon kalian. Dia keluarkan ini anak jalanan nih, anak mantan anak jalanan. Ini yang anak yang khusus ini, dia mengaku ke saya, waktu dia tidur yang berapa puluh, mungkin 100 lebih anak gadis orang gitu. Dan dia ininya bengkok gini karena mabuk dan tabrakan dan rahangnya miring gitu. Jadi kayak sampah gitu masyarakat. Hari itu waktu dia bilang, nanti saya hubungi, dia keluarkan kartu namanya. Keluarkan kartu namanya. Saya ada di bawah supirnya gitu. Saya ada supirnya gitu. Nah, jadi ada proyek lahan. Setiap pagi saya pergi kontrol. Saya ajar mereka tanam tomat, tanam sawi. Modalnya, kalau sekarang man internet kan luar biasa. Tanya Mbak Google dan segala macam. Zaman itu kan mesti baca buku dan saya paling ahli kalau todong teman saya yang pebisnis di Jakarta. Saya bilang, tolong kirim bibit, saya perlu gitu. Jadi kalau teman saya berani, kalau yang lain saya nggak berani. Saya punya urapan todong teman buat orang lain. Jadi, nah tiap pagi saya kontrol. Nah satu pagi mobil yang kami pakai waktu itu ya Daihatsu Hijet 1000, bapak mungkin masih ingat gitu. Ya kami sebut itu kancil, mobil kancil. Pernah naik gunung nggak bisa naik. Kalau angin tuh bisa goyang gitu, saya takut bisa terlempar gitu. Tapi itu yang kita pakai. Jadi saya nyetir mobil itu, pulang dari lahan, saya pulang dari lahan, ada anak Papua yang saya didik ada di samping. Saya dihadang 3 orang Papua. Biasa mereka palak, habis mabuk, dan sudah siuman, cari uang lagi untuk mabuk. Dan saya dipalak gitu, stop gitu. Lalu habis itu mereka datang di samping mobil, saya turunin kaca mobil, dan saya tanya, adek kau mau apa? Dia bilang, kasih uang. Berapa? 5.000. Saya bilang, saya nggak kasih kamu uang. 10.000. Wah, naik juga. Palaknya 5.000, 10.000. Saya lihat mereka, saya lihat samping, saya tatap matanya, saya bilang gini, kamu dengar saya baik. Saya ini hamba Tuhan. Dan kalau kamu perlu makan, saya beli kamu makan. Tapi kalau saya kasih kamu uang untuk kamu rusakkan tubuh kamu, saya nggak akan kasih. Mereka natap saya nggak punya firasat apa-apa. Tiba-tiba yang paling depan itu ludah muka saya. Ludahnya sumbur semua di muka saya. Yang saya bersyukur dia nggak makan pinang, jadi nggak merah semua muka saya sebenarnya. Tapi saya mau kasih tahu, saudara-saudara, saya hamba Tuhan ya. Waktu itu saya udah 15 tahunan kalau nggak salah dalam pelayanan. Saya punya latar belakang nggak bagus. Saya dulu korban broken home dan saya orang yang karena sakit hati saya belajar martial art dan saya pakai jimat dan jadi saya tahu bagaimana melumpuhkan orang walaupun badan saya kecil. Jadi yang anehnya waktu itu begitu saya diludahi, jurus saya kok bisa muncul ya. Saya bilang langsung 2-3 kali saya bisa jatuhin orang ini gitu. Jadi saya kuasai diri saya lagi gemetaran begitu kan. Saya bilang, Tuhan tolong gitu dalam hati. Saya nangis dalam Tuhan tolong saya untuk nggak berbuat sesuatu yang bodoh. Setelah saya kuasai diri saya buka pintu, saya turun. Saya mau bicara dengan mereka. Staf saya di samping, dia bilang, Bapak jangan berkelahi, jangan berkelahi. Saya bilang, saya nggak berkelahi, saya mau bilang sama mereka. Saya tatap mata mereka dan saya bilang, kamu dengar saya baik. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil di tanah Papua untuk melayani orang Papua. Dan kalau saya menipu uang orang, kalau saya menipu uang sumbangan teman-teman saya untuk membantu kalian, saya makan pencuri uang kalian, Tuhan akan menghukum saya. Tapi kalau saya punya integritas, hari ini kamu ludahi saya, kamu lecehkan saya,
Tuhan akan membalas kamu. Waktu saya mau naik mobil dan saya mau jalan, tiba-tiba orang dari sekitar tetangga itu keluar. Ada sekitar 10-15 badannya besar-besar. Memukul 3 orang itu. Dan mestinya saya reaksinya rasakan pembalasan Tuhan. Mestinya reaksi saya adalah itu akibatnya kamu menjamah orang diurapi Tuhan. Kan biasa orang pakai ayat itu sebagai senjata. Saya masih ingat begitu orang itu anak sebenarnya dia kepala suku kalau nggak salah atau keluarga adanya kepala suku datang dia ada apa nih? Mereka coba ngadu langsung dia pukul. Pung 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 pung, kamu pukul pendeta. Pung 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 pung. Orang-orang ini berdoa buat kalian punya pung pung dipukul gitu. Bayangkan tiba-tiba Roh Kudus tuh bilang gini sama saya, kalau kamu nggak hentikan mereka, mati itu orang. Saya dalam pergumulan dilecehkan gitu, terus saya mesti lompat di tengah mereka dan saya peluk mereka orang itu, saya bilang, bapak-bapak stop, nggak apa-apa, saya mengampuni mereka. Nggak sampai di situ, pulang ke rumah, saya masuk kamar, saya komplain sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan nggak fair, ada apa? Kenapa? Saya bilang, saya dulu khotbah di pinggir jalan, KKR di pinggir jalan. Saya bilang, ini loh kuil kamu nih bukan Allah. Saya nggak diludahin, saya nggak dilecehkan. Saya pernah ada di tempat yang lebih susah, lebih ini. Kenapa saya yang kenapa di sini bilang tanahnya Kristen, kenapa saya diludahi Tuhan? Saya nggak terima. Kayaknya itu setelah tenang tuh saya dengar suara Tuhan dalam hati saya tuh Roh Kudus tuh bilang gini, agak humoris sih. Logat Papuanya dia bilang gini, testo, saya tes kamu dulu toh. Lalu saya rasa Roh Kudus tuh bilang begini, kamu kemana-mana khotbah, kamu diundang gereja, kamu sharing tentang Papua perlu ditolong. Kamu bilang kamu mengasihi mereka. Sekarang saya izinkan mereka untuk ludahi kamu. Saya mau tanya, kamu masih nggak mengasihi mereka? Saudara-saudara, saya mau jujur tuh saya nangis kayak anak kecil. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mungkin. Tuhan mampukan saya aja untuk bisa mengasihi mereka. Itu yang saya sebut dan kasih walaupun. Ingat loh, bahwa kita itu agen tunggal untuk membawa kabar baik. Tuhan Maha Kuasa, dia bisa tobatkan seluruh dunia kalau dia mau. Cuma dia nggak memilih itu. Dia memilih kita untuk dipakai menjadi agen kasihnya. Kasih yang mana? Kasih yang walaupun saya harus jujur, ceritanya banyak banget. Nggak mungkin bisa dengan waktu yang ada. Tapi saya mau kasih tahu. Kasih yang jenis itu yang diperlukan. Apalagi di tengah corona seperti ini. Kasih yang walaupun. Mari saya simpulkan. Mudah-mudahan ada yang bisa jadi berkat buat babe-babe semua. Yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk menghasilkan buah karakter dan buah pelayanan. Syaratnya, pertama harus mau diproses, supaya kita semakin menghasilkan buah. Yang kedua, tempel sama Tuhan, karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa, betapapun hebatnya kita, di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Mari nempel sama Tuhan. Yang ketiga, mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan. Bukan berapa banyak yang kita dengar, tapi berapa banyak yang kita lakukan. Yang keempat atau yang terakhir, mari belajar mengasihi satu dan yang lain dengan kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang walaupun, bukan kasih yang karena atau kasih yang jikalau. Amin. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Untuk Tuhan Amin. Yesus, teman. Amin. Terima kasih, Luar biasa. Pastor.
Sama-sama. Thank you, Bang Sama-sama. Mulan. Thank you. Bapak Sama-sama. Abe luar utara ini, aduh saya sangat diberkati sekali. Ya, when we talk about love, it's not only in our mouth, but in our action. Kira-kira gitulah bahasa tradisional Bataknya ya. Ya. Mobil ditabrak itu Pak, aduh Pak, kaki saya tuh Matius Markus Lukas saya lupa itu Pak. Mobil saya ditabrak babak belur Pak, jadi orang. Tapi untung ada istri saya yang baik hati dia dari Jawa. Penguasaan diri tingkat dewa Pak. Jadi ya udah Pak, itu udah mati. Saya mobilnya mobil sedan, dibersihinnya mahal banget, tapi ya udah ikhlasin aja. Ini bukan hanya sekedar apa. Saya boleh kasih genap benang merahnya gini. Kasih itu banyak sekali dalam orang Kristen cuma di bibir dan di mulut, tetapi pada saat pelaksanaannya itu kasihnya hilang, bisa sirna. Di sini enggak, di luar sana. Di Zoom ini ada 30 orang. Amin, amin, amin. Ya, karena saya juga banyak belajar di sini ya. Ada 3 poin yang saya highlight. Yang pertama adalah kita berbicara sabar. It's about long suffering. Jadi sabarnya sabar tingkat dewa. Nggak ada sabar tanpa batas. Sabar kita sabar yang tidak ada batasnya. Jadi itulah kekuatan yang diberikan kepada Tuhan. Lalu penguasaan diri. Kasih walaupun hutang kita belum dibayar, tetap cinta Yesus. Walaupun kita dicia orang, kita tetap cinta Yesus. Walaupun bisnis kita sedang batuk-batuk, naik turun, tetap cinta Yesus. Sepanjang kita hidup, tetap cinta Yesus. Amin. 2 poin. Amin. Teman-teman yang hadir di Zoom meeting malam berbahagia ini adalah sebagai pedoman hidup, jangan cuma teori. Ingat tadi benang merah yang paling powerful banget adalah Alkitab tidak akan ada kuasanya kalau firman itu tidak tinggal diam dalam diri kita. Wow, itu powerful banget. Pak Rular Tetara. Kamsia. Ini yang mau bertanya nih seru banget, boleh bertanya, masih ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Ayo,